Tapi sebelum saya lanjut nih, kan tadi kan si Eco udah ngomong nih kan. Bapak Pak Dayat ini berjiwa muda, jadi kayaknya nggak pantas kalau kita panggil Pak ya. Iya sih, sebenarnya sih. Bebas lah, bebas lah. Ya? Oke Dayat, jadi Kenapa sih pakai kacamata hitam? Karena nggak tidur atau karena apa? saya tadi merem. Rambut gue udah oke. Oke lah, Sama bagus gue banget. berantakan. Enggak, bagus. Lipstick lu mantap. Bagus ya? Baru nih, baru beli. Mas Dip. Main HP mulu nih orang, ngapain sih? Harus begitu ya? Harus begitu ya? Gue kaget, gue lagi fokus di sini. Gue kaget. Ngapain? Fokus ngapain? Tumben banget. Gue nih. semalam tiba-tiba mendadak kepikiran. Kepikiran Gue apa mau tuh? tidur sampai nggak bisa. Aduh. Gue kepikiran ya, Google, tau kan Google, ChatGPT, YouTube, sosial media kita semua. Nyimpennya gimana? Kayak kita handphone nih. Nah, ukurannya misalkan 128 GB. Paling nyimpen berapa foto, ya kan? Iya. Lu bayangin tadi yang gue sebut ya, nyimpen seluruh dunia. Iya ya, di mana ya? Gue aja nyimpen foto gue sendiri aja nggak muat. Nah, secara lu kan influenza. Penyakit tuh. Influencer. Thank you. Penyakit tuh. Penyakit gue emang. Ya kan? Iya benar Bayangkan juga. nggak kebayang lo? Benar. Dari banyaknya data, di mana tuh kira-kira nyimpennya? Iya kan? Oke, dan seluruh dunia. Seluruh dunia lu bayangin. Bener. Bayangin, gue nyimpen punya gue aja nggak bisa. Ini seluruh dunia. Nah, Itu di data center, Mas. Data Nyimpennya, center. Mas. Data Betul. center. Bener. Data center apaan sih, Mbak Rachel? Data center tuh, wah, biar lebih jelas ya. Jadi hari ini tuh kita punya narasumber yang expert di bidang data center. Ada. Ternyata punya. Altrak punya, jangan main-main. Jadi supaya pertanyaan-pertanyaan kalian-kalian ini terjawab, betul. langsung aja deh kita panggil expertnya. nah, gue tahu bintang tamu kali ini. Siapa? Dia peraih medali emas Olimpiade cabang bulu tangkis. Oh, bentar. Persilakan kita sambut Taufik Hidayat. Siapa? Gue baru tahu kalau Taufik Hidayat jadi data center. Jadi bukan ya? cuma Taufik Hidayat yang expert. Siapa? Kita punya expert di bidang data center. Siapa? Anjay. Yaitu Bapak Dayat. Welcome. Oke. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Expert kita hari ini nih. Silakan duduk, Pak. Silakan Bapak. Gimana? Terima Ini kasih, expert terima kasih. kita. Betul. Silakan duduk, Pak. Gue udah duduk aja nih. Bantu dong. Waduh. Geser. Ada ini ya. Saking penasaran nih. Iya. Pak, jadi teman saya ini katanya semalam nggak bisa tidur. Iya. Dia penasaran sama ini tuh data-data tuh kesimpan di mana sih? Padahal kita udah HP 1 tera aja penuh mulu. Betul. Iya, Tapi iya. ngomong-ngomong kita, thank you banget Oke. buat Pak Dayat Ya, yang sama-sama. mampir di podcast. Betul. Ya. Dan seperti yang gue bilang tadi guys, jadi Pak Dayat ini expert dan banyak mengetahui lah tentang data center. Gua tes. Udah Yoi. berapa tahun Pak Dayat ada di Altrak? Ayo. Wah, serem banget katanya lu. Ayo. Berat ini. Ada. Tenang. Kalau dari penglihatan gue sih Pak berapa? Dayat tentu sudah lebih dari 20 tahun, betul Pak? Pak bilang jawab. Gini. Ntar dulu nih. Saya nggak yakin juga kalian udah lahir. Kan itu toh? Nah, itu Iya, itu sudah 20 clue ya. tahun, berarti lebih dari umur gue sekarang. 25 tahun, lebih dari 25 tahun. Masih kurang juga. Saya nebak, Pak. Silakan. 30 tahun. Wah, boleh minum lah Dimas itu air bekas saya itu. Lu mah udah baca di belakang tadi ya. Tadi nanya Oke. kenapa HRD? Parah banget. Sebelum Orang dalam. ini tahu bintang tamunya Pak Dayat langsung. Ya, kelihatan tuanya ya. Tahun di Altrak? 30 tahun. Background checking dulu ya ternyata Oh ya. iya, Prof. Iya. Tadi kata Pak Dayat jadi kelihatan tuanya. Enggak. Dong, Pak. Awet muda. Soalnya gabungnya sama yang muda-muda. Iya. Jadi kita dipaksa muda ya. Iya. Ya, Pak. Oke. Oke. Terima kasih ya udah undang saya. Betul, Pak. Thank you Oke, Pak Dayat. kita mau diskusi apa nih?
kali ini? Nah, Ini, tadi sebenarnya Pak. saya penasaran Pak soal data center ya. Betul, Oke. saya tuh mau menghilangkan keresahan dari Mas Dimas ini biar dia tuh bisa tidur besok Pak. Kalau dia nggak tidur kan nanti dimarahin sama bos ya. Bahaya nanti. Iya, jadi Bosnya ada nih. tadi udah denger-dengar ternyata kan itu disimpan di data center. Oke. Sedangkan kalau yang saya ketahui nih di Altrak itu kan fokusnya ke mining, oil and gas, Betul. agriculture. Nah, ternyata baru tahu ada expert juga di data center ya dari Altrak ini. Nah, saya tuh mau tanya Pak, data center itu apa sih Pak? Oke, sebetulnya tadi Ansa sudah bilang ya, segmen itu ada oil and gas, ada industri dan lain-lainnya. Ini sekarang ada data center. Data center itu kalau sesederhana orang data center itu pusat data ya. Oke. Tapi kita nanti bicaranya lebih pada giring data center itu hubungannya dengan produk yang Altrak jual. Oke. Khususnya saya sebagai product manager untuk genset. Genset Coming Power Generation. Jadi data center itu adalah pusat data di mana satu sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi di mana terdiri dari komponen-komponen yang didesain oleh engineering, terdiri dari power supply, ada sipilnya, kemudian ada konstruksinya, ada chillernya sebagai pendingin, dan di dalamnya itu ada hardware-nya, software-nya, dan juga nanti orang nyimpan datanya. Oke. Nah, dengan itu kalian yang nikmatinya apa? Kalau Google gampang, yang jago main game, Dimas yang penasaran, ya toh? Iya. Betul, Lu Pak. main Itu game, karena ada data center, gamenya nggak lemot. Oke. Gitu, ya. Itu sekilas lah dari pemahaman saya terkait dengan produk yang masuk di data center. Oke. Jadi sebenarnya di-create lagi ya Pak, dirakit lagi tadi dengan Iya. ada software, aplikasi Iya. segala macam, gensetnya juga ya Pak ya. Betul. Oh gitu, baik. Terus Pak, sebenarnya penasaran juga nih, sebenarnya hubungannya apa nih data center yang tadi Bapak sudah jelasin ya, Ya. terus sama genset itu sendiri. Oke. Ya. Data center itu satu hal yang sangat krusial adalah supply power. Oke. Oke, power. Karena data center itu sangat sensitif terhadap gangguan power. Gangguan itu artinya gini, orang simpan data di situ, kalau sampai suatu saat powernya mati, berarti data itu akan terjadi korups atau interupsi lah atas data itu. Ada kemungkinan hilang juga nggak Pak? Ada kemungkinan hilang kalau tidak ada backup dari power itu sendiri. Oke. Oleh sebab itu hubungannya dengan genset, data center itu backup powernya berlapis. Satu dari electricity di PLN. Di PLN itu juga mereka pakai dua sumber. Jadi gardu 1, gardu 2 untuk membackup ke satu electricity di data center. Ada lagi genset. Genset pun juga ada dua sistem. Oke, Pak. Satu sistem orang sebagai single, ada lagi sebagai redundant. Ada backupnya. Jadi kalau genset 1 rusak, di backup oleh genset yang berikutnya. Sama seperti tadi listrik 2 sumber, genset pun 2 sumber. Itu untuk karakteristik data center dengan level tiernya, tier 3, tier 4. Oke. Oh berarti Seperti Pak, itu. sorry. Perlu ini ya Pak, unit genset yang banyak dong ya berarti ya? Sangat. Backup data center. Sangat. Oke. Dan ukurannya bukan yang genset kecil ya, udah yang Untuk powernya. besar. Ya. Oke. Karena power data center itu butuh besar, gensetnya tuh besar-besar. Betul kata Ya. Ansa. Soal kan kita bertiga awam banget nih Pak ya, Iya, soal ya apalagi genset ya, apalagi data center yang kita tugas kita ya cuman mau mainkan aja, main game ya main game. Kalau lemot apa sih kok lemot sih? Iya, Cuma iya. beres aja gitu. Iya, Ya, iya, biasanya iya. kita main ganti HP. Tapi sebelum saya lanjut nih, kan tadi kan si Ecel udah ngomong nih kan, Bapak Pak Dayat ini berjiwa muda, jadi kayaknya nggak pantas kalau kita panggil Pak ya. Iya sih? sih, sebenarnya Iya sih. sih. Bebas Apa lah, kita ganti bebas aja lah. Pak ya? Oke Dayat, jadi Pak
ya, Om Pak. aja. Boleh. Itu style bule. Boleh. Iya, iya. Tapi berhubung Oke, kita di oke. Indonesia ya. Kita pale toh. Iya, berhubung kita Oke. pale ya. Om, gini Om, kan saya pernah dengar juga nih bahwasannya memang standarisasi data center itu memang sering banget dikaitin sama genset. Emang apa? Emang ada standarisasinya? Ada. Jadi di data center itu tadi ada tier 1, tier 2, tier 3 dan tier 4. Itu kalau merujuk ke standar internasional mereka sebut dengan uptime. 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 Jadi gensetnya itu kalau dia tier 3 genset suplainya itu kita sebut sebagai N+1. Oke. Jadi kalau genset itu 5 unit, kalau tier 3 harus tambah 1 unit sebagai backup. Jadi kalau butuh 5 tidak bisa hanya pakai 5. Sehingga harus ada backup tambahan dengan kategori sebagai N+1. Seperti itu. Semakin tinggi tiernya, backupnya juga semakin besar untuk memastikan loss data itu, kemudian gangguan terhadap power itu diminimal supaya tidak terjadi gangguan. Seperti itu. Jadi standarisasinya dari data yang diolah itu ya Pak buat Dari standarisasi yang diminta oleh standar internasional uptime. Oh jadi memang udah ada standarisasinya Pak ya, jadi Iya. nggak bisa ngasal juga ya, spesifikasi segala macam ya. Iya. Terus ada spesifikasi khusus nggak buat dari genset sendiri? Kan tipe-tipenya banyak tuh Pak, Ya. genset. Genset itu kan ada standby, ada prime, kemudian ada juga rating data center yang terbaru ini. Jadi rating data center di genset itu dibedakan dengan kemampuan dia untuk running ketika PLN itu blackout. Ada beberapa karakteristik teknis ya, seperti requirement terkait dengan standar ISO-nya harus G3, kemudian requirement untuk subtransient-nya itu juga ada spesifikasi khusus. Dan kalau bicara di warranty itu beda dengan warranty yang prime atau standby. Khusus Kamin untuk yang data center aplikasi ini warrantinya 2 tahun atau 24 bulan unlimited hour. Jadi lebih panjang dengan durability produk yang jauh lebih kuat dan mampu untuk mengabsorb beban ketika terjadi blackout dari PLN, khusus untuk yang IT load-nya seperti itu. Karena di sana ada beberapa load, ada mechanical load dan ada IT load. Di sisi ini applicable-nya untuk yang IT load-nya saja, seperti itu ya. Gue selalu pernah dengar juga di beberapa ya media sosial ya keluar kan tuh. Saya boleh minum ya? Silakan. Dayat. Enggak, Pak Dayat. Pak Dayat, silakan Pak Aku Dayat. manggilnya Om aja deh. Bebas lah. Om Friend. Om Friend. Friend. Biar Bebas. Hah? Satu aja. Om friend lu. Om friend lu makan semua lu. Oh. Suka ada ini tadi sempat apa namanya iklan lah gitulah. Ada yang warrantinya terbatas gitu. Oh, jadi ini limited ya. Unlimited hour. khusus buat yang data center ini. Nah, tadi kan Padanya juga udah sebutin aplikasi-aplikasi yang banyak gitu ya. Nah, itu tuh ada perbedaannya nggak sih di aplikasi gensetnya itu dari data center ini? Ya, itu tadi yang perbedaan yang paling utama adalah di kemampuan dari genset itu sendiri. Karena kalau genset yang untuk prime running terus-menerus, dia itu dari sisi starting runningnya aja berbeda. Dia ada warming up dulu, setelah settle di sisi RPM, temperatur, baru beban masuk. Tapi dia long term running operasional. Warrantinya berbeda. Kalau untuk yang genset untuk prime application, warantinya itu setahun unlimited hour. Setahun unlimited hour. Tapi kalau bicara standby, genset itu juga harus punya kemampuan, dia mampu ambil beban dari posisi engine diam, dia harus lari sampai 100% beban tanpa adanya hambatan.
Oke. tanpa adanya jeda waktu. Nah, untuk genset Kamin yang standby application itu mampu, yang kita sebut sebagai capability one step load. Jadi genset dari diam, standby, dingin, PLN masuk, mati, genset langsung ambil, dia langsung running. Jadi nggak ada jeda gitu ya? Karena kan kalau di mall nih, kadang mati lampu, itu kan kayak, ya mati lagi nonton bioskop, ya mati baru nyala tuh genset. Tapi kalau di aplikasi di data center ini dia bisa langsung des gitu ya Pak? Kalau di data center itu ada backup sementara dulu dengan UPS. Itu nggak akan ada jeda, Ansa. Jadi begitu PLN mati, UPS ambil backup, genset siap masuk. Jadi tidak ada, bahasa sederhananya nggak ada kedip. Jadi Ansa kalau lihat PLM-nya itu, ya kan nggak akan putus lah, ya. Tapi kalau bicara yang standby aplikasi, kalau dia tanpa di backup dengan UPS, itu ada kedip dulu, di mana kalau bicara genset Kamin, dia mampu dalam waktu kurang dari 12 detik, genset langsung ambil beban. Jadi tidak tunggu ngabisin popcorn satu box dulu lah. Ya. Saya kadang suka bete ya kalau di bioskop kan, aduh lagi seru-seru, mati. Berarti sepersekian detik tuh Pak ya? Ya, kalau data center nyaris tidak ada kedip. Smooth Ya, karena ada backup UPS ya. Jadi nggak ada jeda seperti itu, karena data itu kan kritikal sekali kalau dia sempat ngedip gitu ya. Oke, nah kalau untuk Altrac sendiri nih Pak, saya penasaran nih. Kita udah pernah punya pengalaman project di data center sendiri nggak sih Pak? Ya, saya mulai handle project data center itu di sekitar tahun 2021 ya. Artinya data center yang global data center dan memang di branding sebagai data center. Itu kita sudah pengalaman handle beberapa dengan kapasitas total gensetnya sudah lebih dari 70 mega yang kita supply ke mereka. Hanya saja di sini saya tidak akan sampaikan klien-kliennya karena kita ada NDA dengan mereka, sehingga sebagai komitmen Altrac untuk menjaga kerahasiaan informasi itu kita jaga semua, dari mulai manajemen sampai tim kita yang ada di site pun kita komitmen untuk jaga terkait dengan kerahasiaan informasi yang kita sudah tanda tangani dalam bentuk non-disclosure agreement seperti itu. Berarti jadi banyak kita sudah handle project data center. Dari 2021 startnya. Tapi kalau di internal kita Pak Altrac ada tim khusus nggak Pak untuk handle data centernya? Iya. Kita data center itu karena tadi saya bilang di awal satu sistem terintegrasi ya, sehingga kita timnya pun terdiri dari beberapa tim. Karena untuk sebuah project data center itu harus diawali oleh sebuah proses engineering ya, dan itu dihandle oleh tim kami di engineering department, di mana proses awalnya itu adalah komunikasi mereka dengan konsultan engineering yang ditunjuk oleh klien atau data center company. Mereka akan komunikasi terkait dengan desain, compliant produk, dan hal-hal teknis lainnya. Selanjutnya proses berlanjut dengan tim saya yang akan nanti bicara di submission komersial. Dia akan koordinasi dengan engineering, pahami semua dokumen yang kalau kita bilang complicated, tapi sejauh ini tim kita bisa handle dengan baik, sehingga Keren. Altrac. Maju. Jaya. Sejauh ini kita bisa handle dengan baik, sehingga semua project yang kita handle kita bisa deliver sampai proses kita sebut integrated site test dengan klien, dan setelah proses komersial tadi yang saya sampaikan, kita ada juga tim project. Tim project itu yang nanti di lapangan akan mengkoordinir semua proses
mulai sejak drawing of propel, kemudian delivery dia punya genset, semua equipment yang kita supply, dan nanti juga ada namanya tim testing commissioning. Oh, banyak timnya Pak ya? Ada. Oke. Jadi di awal ada engineering, ada estimator engineer, ada tim project, dan ada tim testing commissioning. Dan itu semua Altrac yang manage, dan kita sinergis di depan bagaimana mendeliver komitmen untuk kita bisa selesaikan proyek itu dengan hasil tes yang memang compliant dan customer bisa jalankan proyeknya itu dengan baik. Emang Altrac gak main-main ya kalau ngomong your total partner. Betul. Benar-benar total. Keren. Gue mau nanya. Iya. Ini di luar dari ini ya, pertanyaan yang udah ada ya. Pak Om. Boleh lah. Om. Tadi kan katanya data center ini 2021 ya? Iya, kita mulai ya. Kita mulai. Memang apa yang terjadi? Ada maksudnya di zaman dulu tuh kenapa nggak ada, Pak? Ini segmen atau industri itu didrive oleh kebutuhan data. Sama-sama kita tahu bahwa sudah lama sebetulnya data center ini ada. Kami ada pengalaman sebelumnya supply lebih banyak ke telco ya, telecommunication company. Oke. Dulu lebih banyak dipakai kita zaman SMS, telepon segala macam seperti itu. Itu juga konsumsi data ya. Tapi tidak sebesar dengan apa yang kalian sekarang konsumsi. Kita semua konsumsi. Sebetulnya itu dari 2010, 2012 terus tumbuh industri ini, dan puncaknya mulai dari 2015 ke atas. Itu sudah mulai bergerak sebagai data center yang memang fokus sebagai sebuah industri atau segmen yang baru. Seperti itu. Dan kita di semakin ke sini ya, itu potensi kebutuhan data semakin besar. Karena dulu nggak ada AI. Sekarang ada AI beberapa tahun belakangan ini. Dan ke depan dengan AI ini kebutuhan data center lebih besar, kebutuhan power yang pakai gensetnya pun pasti lebih besar. Oke. Karena konsumsinya jauh lebih besar kebutuhan dayanya. Nah, Pak, seperti itu. Kan kita udah tahu nih bakal kedepannya kebutuhannya akan semakin besar. Nah, untuk di Altrac sendiri potensi bisnis data center itu gimana sih Pak Altracnya untuk menyiapi kejadian untuk apa sih? Dia akan datang nih. Ya akan datang di masa depan. Data semakin banyak. Nah, Altrac ini untuk mempersiapkan menghadapi itu gimana Pak? Ya, yang terpenting itu tim ya. Karena sebagus apapun produk, sedurable apapun produk, tapi kalau yang mendeliver tim kitanya nggak kuat secara kompetensi, secara organisasi, itu juga tetap tidak optimal Ansa. Jadi kita dengan tim bagaimana maintain kompetensi teman-teman dengan kami ada reguler training. Kemudian terkait dengan engineering, teman-teman juga lakukan sertifikasi yang applicable dengan kebutuhan data center ke depan. Dan kalau bicara bisnis ke depan, saya ada beberapa outlook dengan salah satu global company. Dia sudah kasih forecast itu sampai 2030. Oh, wow. Altrac 2025, jaya. 2030 mereka sudah ada rencana ya seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Berarti untuk peluang bisnisnya, wah, udah panjang ke depan ya Pak ya? Masih panjang. Dan tadi Om Dayat bilang juga tim ya, bersinergi banget ya. Saya tuh fans MU, Pak. Kalau bola saya fans MU. Cuman emang tahun kemarin musim kemarin tuh emang jelek banget. Jadi mungkin ya itu dia, teamworknya kurang. Jadi kurang bersinergi. Gitu maksudnya. Kurang bersinergi. Jadi berarti memang butuh teamwork yang bersinergi ya. dan tidak hanya Dayat itu, ya. tadi juga proses development dan sertifikasi itu juga ternyata penting juga, nggak main-main jadi Altrac Iya, ini. bahkan ya. orang-orangnya aja
terkhususkan kan masing-masing punya job desk masing-masing. Jadi udah fokus. Jadi gimana guys? Udah nggak penasaran kan soal data center? Aman. Mulai Mantep sekarang kan? Mas Dimas Langsung sudah bisa kita- tidur. Udah bisa tidur. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih pakai kacamata hitam karena nggak tidur atau karena apa? Saya dari tadi merem. Oh, jadi dia tak sambil tidur ya? Waduh. Gaya aja Pak, biar ngeliat contekan nggak kelihatan. Iya, iya. Itu jadinya. Iya. Itu luar biasa kan? Siap. Ya. Narsum kita mantep kan hari ini? Ya. Daging. Daging Daging. semua. Expert Tepuk tangan banget. dulu dong buat Pak Dayat dong. Thank you banyak Pak Dayat, Oke. thank you so much buat sharingnya. Sama-sama. Kita dapat Di banyak tengah kesibukannya. di tengah kesibukan sudah Selalu ada menyempatkan. waktu buat kalian. Terima kasih. Kita hargai semua pemberian. Ini termasuk pemberian penting loh buat Betul. kita loh. Karena knowledge banyak tuh orang awam mahal. banyak yang nggak tahu Iya. loh. Betul. Knowledge itu mahal. Betul. Boleh terakhir nggak? Knowledge. Nanya. Apa tuh? Nggak apa-apa, waktu masih aman? Aman. Serius nggak nih? Ya, jadinya. Kalau digituin. Jadi beban ya. Jadi beban. Iya, jadi Udah beban. lucu nih. Oke. Harus lucu. Apa tuh Bang? Aduh, gagal nih, udah pasti gagal. Coba aja dulu. Coba dulu lah. Boleh ya? Boleh. Batiknya bagus beli di mana, Pak? Hah? Batiknya bagus beli di mana? Nah, nggak nyambung. Ini nggak bisa dijawab yang beli istri. Oi. Makanya pasti Mantap bagus lah ya. dibeli istri ya. Bagus. Tapi pada intinya kita say thanks banget kepada Dayat udah sama-sama. nyempetin waktu podcast Betul. dengan materi yang daging ya, daging Hari banget. ini topiknya daging. Daging terus. Mantap. Thank you so much Pak Jadi Dayat. orang paling pinter nih habis ini. Yo. Yeay, tentang ke center nih ya. Thank you Bapak Sukses. Dayat. Amin, Sukses amin, buat keluarga sekalian. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dayat dong. Thank you. Siapa tahu nanti di next episode ada lagi pembahasan yang lebih menarik ya Oke, Mas Dim Pasti, Ersa ya. pasti. Oke. Pasti. Oke. Thank you, Pak Dayat. Thank you. Thank you. Dadah, Mas Dayat. Dadah.